Salam BTC. Hari ini kita mau kupas tentang pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan collection yang ada di lapangan, yaitu apakah boleh unit jaminan fidusia dilakukan penarikan? Jawabannya kalau kita baca di sini, menurut Undang-Undang 42 tahun 1999 pasal yang ke-29 ada pasal 15 yang pasti Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia mengatakan boleh dilakukan jika debitur atau konsumen kita itu terjadi wan prestasi. Jadi pertanyaan selanjutnya ada, apa itu wan prestasi? Wan prestasi itu ialah debitur tidak melakukan pemenuhan kewajiban atau prestasinya. Contoh, ada 4 contoh yang saya rangkum tentang debitur wan prestasi menurut di perusahaan pembiayaan. Oke. Yang pertama, jika debitur tidak membayar angsuran ke pembiayaan, angsuran pembiayaan. Yang kedua, membayar angsuran sebagian. Artinya begini, kalau debitur itu sudah 2 bulan tidak melakukan pembayaran angsuran dan pada bulan berjalan dia membayar hanya 1 angsuran, berarti dia dianggap membayar sebagian, berarti masih dianggap wan prestasi. Atau mungkin angsurannya 2 juta, dia hanya bayar 1 juta, itu dianggap wan prestasi. Jadi ada beberapa persepsi ya. Yang ketiga, debitur membayar melewati jatuh tempo. Artinya seperti ini. Jika debitur jatuh tempo tanggal 20, tetapi debitur membayarnya pada tanggal 21, even dia cuma bayar lewat 1 hari, itu dianggap debitur sudah wan prestasi. Jadi rekan-rekan jangan ragu untuk melakukan penagihan ke tempat debitur walaupun cuma nunggaknya 1 hari. Karena memang di situ sudah terjadi yang namanya wan prestasi dan sebuah debitur harusnya membayar sesuai dengan jatuh tempo. Baru yang keempat, apa itu wan prestasi yang keempat? Yaitu menyewa kendaraan yang menjadi jaminan barang fidusia, jaminan fidusia. Itu adalah hal yang dilarang menurut Undang-Undang 42 tahun 1999 tentang fidusia. Oke, baru ada pertanyaannya. Apa dasar hukumnya bahwa jaminan fidusia boleh ditarik? Menurut Undang-Undang Fidusia nomor 42 tahun 1999 itu pasal 15 jelas mengatakan sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Poin kedua, kekuatan eksekutorial dijelaskan maksudnya adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak. Poin ketiga, apabila debitur cedera janji atau bisa kita bilang bahasanya wan prestasi, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Harus paham ya, penerima fidusia artinya pihak finance ya. Pemberi fidusia adalah debitur. Ingat, penerima fidusia adalah pihak finance, pemberi fidusia adalah debitur. Pasal ke-30 dikuatkan kembali. Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Seharusnya debitur kalau sudah wan prestasi itu memberikan hukumnya wajib kepada pihak finance. Baru poin selanjutnya, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Ada penerima fidusia itu punya hak untuk mengambil objek jaminan fidusia jika debitur atau pemberi fidusia wan prestasi. Baru ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana
pandangan OJK tentang eksekusi. Oke. Menurut POJK 35 pasal 49, 50, 51 dan 52 itu mengatur cara mengeksekusi. Oke, yang pasti yang pertama itu debitur terbukti dulu nih wan prestasi. Nah, ciri-ciri wan prestasi tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Artinya kalau sudah ada ciri-ciri tersebut berarti dia sudah terbukti. Contoh, debitur sudah terlambat melakukan pembayaran angsuran. Baru yang kedua, debitur sudah diberikan surat peringatan. Apa itu surat peringatan? Berupa SP. Biasanya di perusahaan dia itu SP1 itu ada setelah terlambat 7 hari, SP2 itu 14 hari, ya kan? Baru ada juga perusahaan memberikan somasi. Ini kalau udah seperti ini OJK sudah oke nih. Baru pastikan perusahaan pembiayaan memiliki yang namanya sertifikat jaminan fidusia. Jadi kalau sekarang rata-rata itu pembiayaan sudah mengcover dirinya untuk mendaftarkan setiap perjanjian barang bergerak untuk dibuatkan sertifikat fidusia. Baru eksekusi wajib dituangkan berita acaranya. Jadi eksekusi agunan itu harus ada berita acaranya. Seperti apa? Contoh, itu kan ada BSTK. BSTK itu harus diisi dan diberikan dan diisi dan ditantangani oleh debitur. Nanti itu ada beberapa rangkap. Ada rangkap yang pertama aslinya itu untuk pihak yang eksekusi, atau bisa dibilang pihak perusahaan pembiayaan. Yang rangkap kedua itu akan diberikan kepada debitur. Baru pertanyaannya, apakah debitur itu dapat dipidanakan? Oke, jawabannya adalah dapat. Menurut Undang-Undang Fidusia, Undang-Undang 42 tahun 1999 tentang fidusia. Pasal yang ke-35 jelas bunyinya seperti ini. Memalsukan, mengubah, menghilangkan atau memberi keterangan menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jamin fidusia dipenjara 1-5 tahun dan denda 10-100 juta. Ini jelas ya, pasal 35 menjelaskan akan diberikan penjara 1-5 tahun dan denda 10-100 juta. Oke, lanjut ke pasal 36. Pemberi fidusia mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan barang objek jaminan fidusia, ingat, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, diberikan sanksi itu penjara 2 tahun, maksimal 2 tahun, dan denda maksimal sampai dengan 50 juta. Baru ingat, pasal 36 ini menjelaskan debitur jika mengalihkan, menggadaikan itu dan juga menyewakan tanpa persetujuan dari pihak leasing atau pihak finance atau perusahaan pembiayaan, maka akan dipidanakan penjara maksimal 2 tahun. Oke? Baru jika kita junto lagi ke KUHP, itu ada di pasal 372 tentang penggelapan. Jadi dianggap bahwa kita itu sudah melakukan penggelapan unit jaminan fidusia, dan yang menerima gadai, ya, menerima gadai itu dikenakan dengan pasal penadahan. Itu ada di KUHP pasal 480. Oke, rekan-rekan, sebuah pengertian apakah kita boleh untuk melakukan penarikan untuk jaminan fidusia. Harapan saya video ini dapat memberikan pelajaran pemahaman bagi rekan-rekan, dasar-dasar kita bisa melakukan penarikan. Semoga video ini bermanfaat. Dan ada pertanyaan selanjutnya, bolehkah penarikan menggunakan pihak ketiga atau propol? Oke, itu akan kita bahas di video selanjutnya, dan itu membahas tentang peraturan POJK.